memang paling mantep di puncak gunung, di atas awan. Kita masih ada bekal makanan. Jadi kita masak dulu bekal makanan. Dua nasi sambal ikan. Nasi sambal ikan. Berjumpa lagi di channel Si Dano. Hayo, siapa di sini yang bercita-cita ingin menjadi tentara? Atau ada yang penasaran bagaimana jalur agar bisa menjadi seorang tentara? Yuk langsung simak informasinya ya. Di Indonesia, tentara terdiri dari 3 angkatan, yaitu Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Jadi kalian mau masuk kemana nih? Tentunya tidak mudah untuk bergabung menjadi anggota TNI ya. Kalian harus memiliki visi yang kuat dan otak yang cerdas ya, serta memiliki kedisiplinan yang tinggi. Kira-kira nih apa-apa saja ya tahap-tahap tes menjadi seorang tentara? Tahap pertama adalah tes administrasi. Tes ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan dan kebenaran berkas administrasi yang diserahkan oleh calon siswa kepada petugas pendaftaran. Kakak, kartu keluarga 10 lembar juga. Di belakangnya lagi SKCK calon. Kesalahan atau kekurangan yang ditemukan dapat menyebabkan calon dinyatakan tidak lulus tes administrasi dan tentu saja tidak bisa ikut tes selanjutnya. Tes kedua adalah tes kesemaptaan jasmani. Pada tahap ini akan dilakukan uji kesemaptaan jasmani calon siswa. Ya, dikarenakan tentara lebih banyak terjun ke lapangan, jadi dibutuhkan visi yang kuat ya guys. Dikarenakan tugas prajurit begitu berat, jadi sebaiknya kalian harus lebih berlatih terlebih dahulu ya sebelum mencoba. Jika kalian dinyatakan lulus tes jasmani, kalian langsung masuk ke tahap ketiga, yaitu dilakukan tes kesehatan. Tes kesehatan yang dilakukan kepada calon prajurit dilakukan secara 2 tahap. Tahap pertama meliputi pemeriksaan bagian luar tubuh seperti tinggi dan berat badan, postur, telinga, kulit, ambaien, amandel, tangan, jemari, mata, gigi, alat reproduksi, anus, bentuk kaki, varises, hingga telapak kaki. Waduh, banyak sekali ya yang diperiksa ya. Setelah selesai, kalian langsung masuk tes kesehatan tahap kedua, yaitu khusus pemeriksaan bagian dalam tubuh. Kira-kira apa saja yang diperiksa ya? Yang diperiksa adalah urin, darah, dan di ronsen. Tes urin bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya penyakit ginjal dan kencing manis. Dari pemeriksaan darah dapat diketahui normal tidaknya asam urat, kolesterol, gula darah, lemak darah, dan yang lain-lainnya. Dilakukan ronsen untuk mengetahui ada tidaknya kerusakan organ seperti paru-paru dan jantung. Nah, jadi nih sebaiknya sebelum kalian mengikuti tes kesehatan ini, alangkah baiknya kalian check up terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tubuh kalian layak untuk menjadi prajurit TNI. Yang keempat adalah tes akademik. Tes ini tidak jauh dari pelajaran yang kita pelajari semasa SMA. Tapi karena tes ini bertujuan untuk menyeleksi ribuan peserta, tentu saja soal-soal yang diberikan lebih sulit daripada ujian nasional atau ujian sekolah kalian. Calon siswa perlu memperdalam lebih materi-materi tersebut
terutama dalam mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, PPKN, dan sejarah. Ketika kalian dinyatakan lulus tes akademik, kalian langsung masuk ke tahap selanjutnya, yaitu di tes psikologi. Seperti tes psikologi pada umumnya, tes ini berfungsi untuk mengetahui kepribadian dan karakteristik calon prajurit. Tentu saja, dalam mengikuti tes ini perlu dilakukan persiapan. Calon prajurit harus banyak berlatih mengerjakan contoh-contoh psikologi yang ada di internet atau buku-buku yang dijual di toko konvensional. Setelah melakukan tes psikologi dan kalian dinyatakan lolos, calon prajurit akan melakukan tes mental ideologi. Tahap ini akan dilaksanakan 2 kali, yaitu secara tertulis dan lisan. Tujuan dari tes mental ideologi ini adalah untuk menilai mental calon prajurit dan untuk mengetahui seberapa jauh wawasan kebangsaan yang mereka miliki. Setelah itu akan dilakukan tes wawancara bagi calon yang lulus. Tes wawancara terbilang lebih santai dari tahapan sebelumnya. Namun, dari perbincangan tersebut dapat diketahui apa motivasi, sikap, kedewasaan emosional, dan kematangan spiritual yang dapat menentukan lolos atau tidaknya mereka sebagai prajurit. Dan ketika kalian dinyatakan lulus pada tahap ini, kalian langsung masuk ke tahap terakhir. Tahap terakhir adalah pantuhir atau pantauan terakhir. Tahapan ini dilakukan 2 kali, yaitu di daerah yang dilakukan oleh panitia daerah dan di pusat yang dilakukan oleh panitia pusat. Pantauan terakhir ini dilakukan untuk menyeleksi akhir calon prajurit mana yang benar-benar layak lolos menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia. Itulah tahap-tahap untuk menjadi Tentara Nasional Indonesia. Yuk, bagi kalian yang ingin menjadi Tentara Nasional Indonesia, silahkan siapkan fisik dan mental kalian ya. Semoga berhasil. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa nonton video yang lainnya ya. Terima kasih.